Halo guys, kembali lagi di channel aku. Tapi sebelum itu, terima kasih yang sudah menonton videoku ini. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai danau-danau yang paling berbahaya di dunia. Tapi sekarang ini kita bukan cerita horor lah ya, cerita ya secara ilmiah ya, secara ilmiah lah ya. Ya, supaya kalian tidak takut, maka itu kan jadi saya membuatnya tentang ilmiah. Berarti kalian cerita ini cerita yang menegangkan. Nah, inilah dia. Inilah danau-danau yang paling berbahaya di dunia. Ya, termasuk di negara-negara lain ataupun negara luar. Ini dia. Yang pertama itu adalah Danau Boiling Lake. Boiling Lake. Nah, Boiling Lake ini disebut danau mendidih. Danau Danau Boiling Lake ini terletak di Dominika, Kepulauan Karibia. Danau ini memiliki pemandangan yang sangat-sangat indah. Bahkan orang pun tertarik untuk berwisata ke Danau Boiling Lake ini. Tapi di balik keindahan tersebut, danau ini cukup berbahaya. Cukup berbahaya karena ini dia disebut danau mendidih. Disebut danau mendidih karena danau ini danau ini merupakan danau yang mendidih terbesar kedua di dunia ini, yang memiliki luas sekitar 200 kaki ataupun 63 meter dengan air biru keabu-abuan yang diselimuti oleh asap ataupun uap air. Ya kayak gimana ya, air itu kayak seperti direbus. Jadi kan kalau air itu kan direbus dia, jadi dia menguap kan, mendidih dia. Nah, itu dia. Danau ini kenapa bisa mendidih? Karena katanya danau ini merupakan tempat meletusnya gunung. Jadi dia ada di dalam tersebut berupa magma ataupun dan juga larva. Jadi dia memanas air itu dan sehingga dia menjadi mendidih. Dan suhunya itu bisa antara 82 sampai 92 derajat Celcius. Nah, panas sekali ya. Lebih panas lagi daripada air rebusan kita itu. Rebus ya, kalau ya namanya kan kalau air panas ya kita masak kan ya. Dia mendidih jadinya kan. Mendidih dia, keluarlah air uapnya itu. Katanya ini kan kalau Boiling Lake ini pendakiannya selama kurang lebih 3 sampai 4 jam kalau kita mendaki menuju ke Danau Boiling Lake ataupun danau mendidih dari Desa Daulat yang 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 menjadi daya tarik untuk dijadikan wisata. Ya seru lah ya. Tapi bukan dijadikan untuk tempat pemandian air panas ya. Ini berbahaya, ini airnya bukan tempat permandian nih. Apakah kalian percaya dalam dan dalam cerita ini? Ataupun kalian sudah pernah berwisata ke Danau Boiling Lake ini? Silakan komen di bawah. Yang kedua adalah Danau Harsessoy. Harsessoy. Nah, Danau Harsessoy ini danau yang berada di Amerika. 20 tahun kemudian pohon-pohon di sekitar danau ini mulai layu, bahkan hampir punah karena mati. Pada tahun 2006 ini kejadiannya ya sama serupa, berulang karena danau ini rupanya, dan juga kali ini katanya 3 orang yang berada di sekitar danau meninggal secara mengganaskan ataupun secara misterius. Setelah diselidiki, karena rupanya danau ini merupakan danau yang dipenuhi oleh gas karbon dioksida yang berasal dari Danau Harsessoy. Karena di kandungan Danau Harsessoy ini merupakan kandungan yang berupa gas karbon dioksida. Karena jika kalau orang menghirup
gas karbon dioksida di sekitar danau itu, maka ia akan mati dan mati secara misterius. Dan bahkan pun tumbuh-tumbuhan mati juga karena karbon dioksida itu. Karena karbon dioksida itu mengerikan dibanding dengan karbon dioksida udara. Apakah kalian percaya dalam danau Horseshoe ini, ataupun kalian sudah berpengalaman dan juga kalian berwisata? Komen di bawah. Yang ketiga adalah Danau Natron. Danau Natron ini berada di Tanzania. Ini katanya danau ini merupakan danau yang paling asin, sekaligus menjadi danau yang paling berbahaya di Tanzania. Ini katanya kandungan danau ini sangat asin dibandingkan dengan laut. Berarti laut aja sudah asin, jadi danau ini lebih asin lagi. Katanya kenapa dia bisa jadi danau ini menjadi asin? Karena dia memiliki kandungan alkali paling tinggi di bumi. Di beberapa lokasi ini suhu ini bisa mencapai 50 derajat Celcius, yang membuat kandungan air danau ini menjadi tidak layak untuk dipakai dan juga untuk dijadikan sebagai air kehidupan. Dan ya, kalau di sekitar danau mana ada lah manusia yang tinggal di situ, karena kandungannya berbahaya. Satu-satunya hewan di sini ya ikan yang beradaptasi yang dengan lingkungan yang super ekstrim. Berarti yang lingkungan ya ikan yang bisa untuk tempat yang ekstrim lah, tapi lebih kuat lagi lah. Apakah kalian berani berwisata ke sana, dan juga apakah kalian sudah berpengalaman ke sana? Ataupun silakan ceritakan dan komen di bawah. Yang keempat adalah Danau Nyos. Danau Nyos. Katanya ini Danau Nyos ini merupakan danau yang terletak di 62 mil dari Danau Non dan Danau Nyos. Ya, danau ini rupanya sama berbahaya seperti danau tetangganya. Danau ini kenapa danau ini dibilang sebagai danau paling berbahaya? Kamu tengok gambarnya. Danau ini katanya disebabkan oleh pergerakan bumi, membuat magma dari Gunung Oku mengalir ke Danau Nyos yang dapat mencemari air danau dengan gas karbon dioksida yang kemudian menjadi asam, yaitu asam karbonat. Dan juga ketika dia meledak, maka ia akan menghasilkan gas yang paling berbahaya, yaitu gas karbon dioksida raksasa. Itulah dibilang raksasa. Bayangkan lah itu pokoknya. Karbon dioksida yang paling berbahaya dibandingkan karbon dioksida yang biasa. Kamu bayangkan lah itu. Katanya ini jika dia meledak, gas karbon dioksida ini membuat penduduk kota dan juga hewan yang di sekitar danau itu mengalami penyakit sesak nafas dan juga mati, bahkan sampai meninggal secara perlahan-lahan. Yang membuat keadaan yang semakin parah itu adalah dinding alam Danau Nyos yang sangat rapuh, yang membuat getaran sekecil apapun dapat berakibat fatal. Maksudnya bukan getaran besar, biarpun dia getaran kecil, dia bisa juga rapuh, hancur, dan dapat mengakibatkan akibat fatal. Apakah kalian pernah sudah berpengalaman ataupun sudah pernah berwisata ke Danau Nyos ini? Silakan komen di bawah. Yang kelima adalah Danau Karacai. Danau Karacai ini adalah danau yang sangat indah dengan pemandangannya,
yang dengan airnya itu katanya air yang berwarna biru tua. Ya jadi indah kan, kalau danau itu indah. Di balik keindahannya itu, danau ini juga sangat berbahaya. Katanya ini danau ini pada tahun 1951 pemerintah Rusia mengatakan kalau danau ini dijadikan sebagai tempat pembuangan limbah radioaktif. Wow, berbahaya sekali ya. Kandungan alhasil danau ini yang tadinya indah, ya sangat indah, bisa dikonsumsi, bahkan sekarang dijadikan menjadi danau yang sangat berbahaya dan sangat mematikan. Karena berbahayanya jika kamu duduk di sekitaran danau ini, maka kamu akan terkena paparan debu dan limbah yang dapat memicu kematian. Bahaya kan? Ini namanya kan limbah radioaktif. Ya jadi kan karena danau ini dijadikan sebagai limbah radioaktif, maka kalau kalian duduk situ, sialah berbahaya tuh. Kalian ada debunya itu berasal dari limbah itu yang dapat menimbulkan kematian. Apakah kalian percaya dalam limbah ini, ataupun kalian sudah pernah berpengalaman ke sana, ataupun yang sudah pernah merasakannya? Komen di bawah. Ya kalau saya pun gak berani lah ke sana, ya takut kan. Ya silakan komen di bawah. Yang keenam adalah Danau Kifu. Ya wow, nama Cina ya. Danau Kifu ini merupakan danau yang di perbatasan Kongo dan Rwanda. Ini katanya danau yang indah tapi sekaligus berbahaya. Di balik keindahan Danau Kifu ini, danau ini rupanya danau yang paling berbahaya nomor 1 di dunia. Meskipun kalau kalian melihat danau tersebut, ya alangkah indahnya, tapi di balik keindahannya dia berbahaya. Dan jika kalian kalau menyangka bahwa danau ini sangat berbahaya, karena danau ini memiliki karbon dioksida yang di lapisan batunya itu, dan 55 miliar meter kubik di metana di dasarnya yang dihasilkan oleh bakteri. Bahaya nggak? Yang membuatnya berbahaya apa? Bukan kandungannya ataupun goncangan yang berbahayanya, jika satu saja goncangan kecil di daerah sekitar danau, dia bisa sanggup membunuh 2 juta penduduk yang tinggal di sekitar danau. Kalau goncangan kecil, apalagi kalau gempa, berbahaya kan di danau itu. Jadi kalian kalau yang di sekitar danau itu, kalian juga harus berhati-hati karena kandungan di danau itu sangat berbahaya. Apakah kalian percaya dalam danau ini? Yang sudah pernah berpengalaman ke sana, yang sudah pernah melihat dan juga pernah merasakan, komen di bawah. Kalau aku ya gimana ya? Aku aja belum pernah langsung ke sana pula. Ya, apakah kalian pernah merasakan? Ya komen di bawah. Hanya inilah yang kita bahas pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih yang sudah menonton videoku ini. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe, dan jika kamu suka videonya, klik tombol like dan hidupkan notifikasi supaya kalian tahu cerita-cerita ataupun informasi-informasi yang menegakkan dari channel aku. Dan jika kalian membuat ide-ide, saran-saran selanjutnya, silakan komen di bawah subscribe itu. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.